Oke guys, ketemu lagi di acara The Manager. Yo, Men, iya. hari ini kita kedatangan narasumber atau bintang tamu. Gini, ngomong-ngomong gini, Dam. Sebelum manajer apa? Gue itu kangen dengerin radio, Dam. Woi, Bener. Gue itu berapa tahun lo nggak denger radio, men? Sebenarnya nggak bertahun-tahun. Cuman kalau gue dulu waktu nyetir jalan kemana Oke. kebutuhan utama itu selalu radio. Pasti. Gue juga, men. Tapi ini ngomong dulu ya, ngomong dulu. Setiap jalan harus ada radio. Harus nyala. Berarti lu tua banget ya kalau ngomong dulu ya? Bukan tua banget, men. Kebutuhan maksud gue arah pembicaraan gue. Siap. Biar lu Oke. ngerti. Apakah radio itu sekarang masih digemari para pengemudi-pengemudi di jalan, Yes. atau mungkin yang lagi rumah sambil sama teman-temannya dengerin radio? Apakah masih ada? Nah, Kayak begitu itu. inilah istimewanya acara The Manager, men. Kenapa istimewa begitu? Karena kita bisa datangin siapa aja. Heeh. Salah satunya adalah MD radio ternama di Jakarta. Siapa itu? Radio apa? Sebut dong radionya. Radio Mustang saat itu, men. Waduh, itu mah MD Radio, men. masih ada radio Mustang itu? Oh. Masih ya? Ya ampun. Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah. Langsung nggak terima. Langsung aja kita sambut kedatangan dari Gila. Langsung loh. Kenapa masih ada? Emang Mustang masih ada? Masih ada, alhamdulillah. Serius? Masih Gelombangnya masih sama masih berapa gelombangnya? 88,00. Aduh. Kalau dulu coba, dia sapaan di Mustang apa sih? Coba tes. Kalau nggak tahu lu ya? bisa berarti lu asli Mustang. Oke. Apa? Kalau dulu sih Mustang Double Eight, The Prince, The Rhythm of the City, Panggilan ke pendengarnya apa tuh? Boys and Girls. Boys and Girls. Girls. Buset. Ternyata asli Mustang. Iya, Ini kalau asli. Kalau sekarang beda. Apa kabarnya lah? Baik alhamdulillah. Oh, baik alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat ya. Yuk minum dulu, silakan minum. Ini tempat gue. Salah. Men, gua sama Gilang ini pernah punya story, men. Berapa tahun yang silam? Iya. Waktu beliau masih di. Ini bukan acara reuni loh ini. Enggak, Ini kita enggak, ngomongin enggak. manajer loh. Coba serius loh. Enggak. Zaman dulu itu seperti yang lu bilang, lu rindu dengan yang namanya radio. Gue itu zaman dulu berinteraksi bagus sama dia untuk urusan sebuah single lagu. Dulu kan kalau zaman gue ya. Speednya agak dipercepat dong. Ya. Betul. Jadi Oke. dulu kalau mau rilis single atau mau bikin album baru, kita diskusi dengan MD Oke, yes. yang ada di So? Indonesia. Nah, salah satunya Gilang. Oke. Yang milih single band yang gue urus waktu itu, yang gue manage waktu itu, beliau. Nah, makanya salah satunya beliau diundang hari ini untuk menjelaskan apakah hal itu masih ada atau enggak. Iya. Nah, yang jadi kendala, era kan sekarang mulai bergeser. Dan Iya. bagaimana itu radio sekarang posisinya setelah pergeseran industri ini tadi? Oke, silakan Pak Gilang. Ngapain? Nah, ada penanya. Main bola. Radio Oke. itu masih ada enggak? Oke. Masih penentu hits enggak atau hits maker atau gimana? Oke, kalau ngomongin radio nih di era-era sekarang, apalagi mas pandemi ya. Jadi sebelum pandemi pun juga sebenarnya sudah ada pergeseran ya, tapi ditambah pandemi jadi lebih bergeser nih. Iya. Gitu. Maksudnya bergeser jauh atau bergeser nggak ada sama sekali yang denger? Masih ada yang dengar kok, alhamdulillah. Oke. Masih ada yang dengar. Karena masih banyak musisi-musisi yang berpromo di radio. Oke. Gitu. Jadi sekarang ini, kalau dari dulu kan gue dari 2000 sampai 2015 ya. Iya. Alhamdulillah. Memang di situ kita di radio itu berlomba-lomba untuk bikin hits gitu. Betul. Iya. Tapi memang masing-masing radio itu ada konsep-konsepnya, ada formatnya ya. Ada yang memang hits player, ada yang Hits player artinya apa? Ada yang nggak tahu? hits player itu adalah memutarkan lagu-lagu yang sudah hits. Oke. Oke, ada yang memutarkan lagu-lagu yang, aduh istilahnya apa ya, gue lupa, udah lama malum ya. Oke. Ya, istilahnya lagunya di lagu baru akan dicoba untuk diputar sesering mungkin supaya orang pada Jadi ngeh, hits. dan akhirnya jadi hits. Hits kayak gitu. maker itu mah. Oke. Yes. Hitsmaker. Hitsmaker. Dia tahu Iya asli. dong, hitsmaker. Anak radio ya? Ada aplikasi namanya Star Maker. Oh iya.
Tahu juga. Lanjut. Dia begitu karena bikin album nggak pernah hit. Oh gitu. Berulang-ulang. Nggak masing-masing kan? Nggak masing-masing kan waktu itu? Nggak masing-masing kan? Masuk. Damn it. Nyesel gua. Terus, Oke. Jadi jadi memang sebenarnya 2012 itu memang sudah mulai ada ke arah digital ya, tapi pada saat itu kita masih ancang-ancang aja gitu, mempersiapkan untuk kita lebih ke kita ini kayak apa namanya, kita nyenengin pendengar dulu deh seperti apa, karena pendengar kan mungkin belum ngeh juga nanti digital seperti apa. Dan ternyata kejadian kan setelah 2016 kalau nggak salah udah mulai digital tuh banyak, udah mulai kayak gitu. Jadi ya udah sekarang ini kalau menurut sepengetahuan gue dan gue pernah ngalamin dan sampai sekarang gue masih ngalamin karena gue masih membantu beberapa musisi untuk berpromo di radio. Alhamdulillah radio masih jadi salah satu promo mereka. Impact-nya masih ada nggak yang jadi masalah di situ? Oke, kalau ngomongin masalah impact adalah kita ngomongin bukan orang yang freaks banget dengan streaming lah. Oke. Karena orang-orang, kita jangan ngomongin orang-orang kota besar juga. Karena ternyata di kota-kota kecil pun juga radio itu masih berperan besar banget buat pendengarnya. Mereka bisa mendapatkan informasi, bisa mendengarkan lagu-lagu yang baru. Gitu. Dan justru mereka responnya sangat luar biasa dan sangat mengapresiasi musisi. Enggak, tapi benefit atau impact dari musisinya Iya, akhirnya mereka ngaruhnya jadinya ke YouTube. Jadi penasaran. Dengan begitu? Jadi mereka kita semuanya akhirnya jadi saling berkesinambungan loh promonya. Promo musisi sekarang ada yang dilakukan adalah untuk digital sama radio. Analog promo gitu misalnya. Artinya ya untuk radio itu. Masih ada seperti itu sekarang detik ini. Karena gue mencoba untuk menginformasikan musisi, radio itu adalah roots-nya musisi untuk bisa eksis di industri musik. Harusnya dari dulunya kan begitu ya. Kita mencoba untuk menginformasikan ke mereka seperti itu. Kenapa sampai terjadi pergeseran yang begitu drastis fungsi radio itu sendiri? Karena teknologi sekarang sangat mudah ya. Kalau dari internal radionya ada nggak? Banyak pasti. Masalah pemasukan ya, kita ngomongin pemasukan. Wah, ini penting nih. Karena menyangkut pemasukan kan hajat hidup pegawai di radio tadi, betul. Enggak, arah gue sebenarnya mau dari internal itu sendiri kan pasti yang menyebabkan posisi radio sekarang berkurang secara keseluruhan. Itu ada nggak? Itu pasti ada. Dari perilaku orang-orang radionya maksudnya. Itu ada, dan justru mereka akhirnya tertantang. Biar jelas nih, gitu. Ada ya? Ada. Itu ada, nggak mungkin nggak ada. Karena mereka akhirnya dipaksa untuk kreatif, untuk bikin sesuatu, supaya orang akhirnya bisa dengerin radio, kayak gitu. Banyak radio-radio gede di Jakarta kan bikin activation kan kayak off air-nya ya. Off air-nya seperti apa, kayak gitu. Nah, salah satu pertanyaan, kreativitas yang dilakukan sekarang kan semakin banyak, apalagi era digital ini, men. Nah, yang orang nggak tahu selain kreativitas yang dilakukan untuk mendapatkan hasil, dari radio itu sendiri, pengiklan masih banyak nggak sih? Ini kan orang nggak tahu. Karena sekarang tuh ada salah satu radio sekarang, saya nggak sebut namanya, mungkin saya lupa juga. Inisialnya apa? Asik, inisial. Men, tahu nggak? Itu muter lagu atau penyiarnya ngomong itu bisa dihitung menit kali ya. Kalau dulu kan interaksi penyiar dengan pendengar kan lebih banyak, men. Ya, itu pola-polanya ya. Akhirnya kan porsi iklannya juga zaman waktu itu nggak terlalu banyak. Kalau sekarang kan iklan lebih dominan atau enggak itu kan kita nggak tahu, men. Karena iklan itu untuk maksudnya pengiklan itu sekarang masih banyak ngincer radio, Pak. Gitu. Nah, gitu. Karena untuk hajat hidup orang-orang di radio ini. Bener. Gimana itu? Kalau mendapatkan curhatan dari agensi sama marketing radio, gue dapat info sih kuenya udah semakin mengecil. Karena mereka larinya udah ke digital. Kalau di persentase seberapa besar turunnya? Mungkin 20-30% ya. Mungkin tinggal 20% apa turun 20%? Enggak, turunnya jauh justru. Tinggalnya cuma 20-30%. Berarti 70% dong. Mungkin bisa kurang lebih kayak gitu. Berat kok, bro. Berat banget sekarang. Enggak, tadi agak apa ya, kurang maksudnya kurang komplit gitu jawabannya gitu. Yang aku maksud tadi adalah so ini kita ngomong musisi ya. Karena kebetulan tadi Adam cerita sama lu gitu, interaksinya begitu besar seperti itu. Maksudnya biar orang tetap balik ke radio, kan harus dikomporin gitu loh.
Nah, maksudnya triggernya benefit apa yang akan didapat dari musisi itu sendiri ketika lu mesti tetap deh, lu lakuin cara radio deh. Ke radio maksudnya begitu. Apakah begitu atau gimana? Oke gini, kalau misalkan musisi dia melakukan berpromosi atau istilahnya apa ya sekarang ini, mereka lebih sering berpromosinya. Bukan placement, lebih ke live Instagram ya. Iya. Karena tujuannya untuk kayak mengkritik aja sih pendengar untuk supaya ngeh nih sama si musisi ini. Tujuannya apa? Supaya music director-nya itu bisa mengamankan lagunya itu untuk diputar. Bentar, kata mengamankan. Karena mereka sudah sendiri enggak dong, karena mereka kan berpromo di radionya si musisi ini. Setelah cara nggak langsung kan membantu si radio juga kan. Betul. Followersnya si musisi ini membantu untuk radio ini untuk mendengarkan radio itu. Oke. Ya, jadi otomatis kan pasti si MD-nya akan sangat senang hati. Enggak, aku lari ke fungsi radio di awal-awal dulu gitu. Kalau berpromosi ya ada yang placement kan dia namanya keluar uang budget untuk itu Iya, gitu. placement dan Maksudnya, lain-lain. kenapa enggak? Kalau dulu kan namanya hitsmaker dia kerjasama. Ayo gua gedein tuh lagu lu atau gua gedein produk lu seperti itu. Kenapa enggak seperti itu? Jadi kesan gua dengan jawaban mengamankan itu, lu cuma dagang doang dong. Lu bayar gua gedein lagu lu. Ya. Nah, begitu dong atau begitu? Gini. Jadi memang ada musisi yang punya segudang uang ya, segudang uang, pohon uang gitu. Dia pun bahkan melakukan placement juga. Itu biasanya dilakukan adalah musisi-musisi yang baru. Musisi yang baru. Ada kriterianya memang. Iya. Kalaupun toh mereka tidak ada budget pun, tetap sama radio akan dibantu. Kenapa? Mereka akan melihat materinya ini bagus apa enggak, cocok nggak dengan konsep radionya. Itu dong. Oke. Dengan lu bilang tadi cocok atau enggak, berarti kuisinya kan di radio. Betul, QC-nya radio. Sesuai dengan format radio itu kan. Ya otomatis yang akan menyodorkan ke radio lu, musisinya juga mesti ngeliat, gue mau sodorin ke Mustang, enggak, ini bukan model Mustang nih lagu gue. Ya nggak mungkin ke Mustang. Iya, betul. Harus ada itu, jawaban seperti itu. Kalau menurut gue sih selalu informasi ke musisi ya. Lo harus tahu dulu produk lo ini cocoknya di radio mana. Yes. Musik lo tuh cocoknya di radio-radio seperti apa. Jadi jangan sembarangan juga lo untuk berpromo. Kayak gitu. Jadi setidaknya mereka harus tahu juga dong. Gue punya barang, produk gue. Iya dong. Produk dia bagus, ya bisa aman lah pasti di semua radio. Kalau produknya dia, kan radio itu ada segmennya A, B, C ya. Kalau segmennya D, C, D, masa mau minta ke radio-radio oke? Masalah sekarang kan marketnya itu sekarang digital. Betul. Based on stream. Gitu loh. Yeah. Nah, kalau misalnya radio, kalau dulu udah jelas karena based on fisik. Gitu, sehingga semakin populer itu lagu, orang nyari ke retail. Kok retail? Ke toko kaset lah itu. Iya, retail, betul. Kalau sekarang digital, apakah masih relate seperti itu gitu loh, Bro? Maksud gue. Oke. Ya kan? Gini. Lu gimana ngapain lu puter-puter gitu, ini by stream kayak gitu, mau sesering apa sih lu diputer di radio, materi lu gitu maksudnya, Bro. Gini, kalau kita ngomongin streaming itu kan memang full musik ya, Pak. Yes. Jadi pendengar itu masih butuh tuh yang namanya sisi yang sempat tadi gue obrolin. Ya itu tadi. Sisi humanis ya. Cicet dua arah. Interaktif, kayak gitu. Nah itu mungkin jadi salah satu radio yang masih bisa bertahan. Berarti benefitnya sekarang itu tidak berguna di kalangan lagu dan posisinya dong. Oke. Berarti programnya beda dong. Nah, kalau gue lihat ya, si musisi ini dia masih mempertahankan untuk bisa berpromo di radio. Iya, kayak gitu. Kenapa? Karena secara nggak langsung musisinya apa radionya nih? Radionya dong. Musisinya dong, musisinya. Misalnya, itu tadi gue mencoba berpikir di tengah ya, sebagai pendengar, sebagai penikmat gitu. Oke. Dan musisinya. Dan musisinya misalnya gitu. Misal kalau sekarang by stream, ya nggak worth it dong kalau di radio. Tapi kalau program lain yang orang pingin kehangatan cicet, bisa bikin acara ngobrol podcast seperti ini. Terus bisa masih akan tetap eksis kayak gitu. Itu maksudku arahnya ke musik ya. Nah, seperti itu. Apakah sudah berubah ataukah enggak sekarang radio tambah eksis? Kan program banyak. Nggak hanya cuma putar lagu, lagu mah cuma pelengkap doang. Transisi dari program A, program B, apakah begitu? Gitu. Jadi yang tadi dibilang sama lo bro, itu sekarang itu yang dilakukan radio seperti itu tuh. Mereka sudah mulai bermain digital nih, tapi tetap on air, kayak gitu. Jadi akhirnya diselingin lah sama lagu-lagunya juga, kayak gitu. Tujuannya apa? Ya radio kan muterin lagu, ya kan? Masa ngomong mulu. Makanya itu yang saya tanya tadi.
Persentasenya berapa persen antara ngomong dan lagu? Dengerin lagu dan ngomong. Iya, Dulu kan cicet sama dengerin lagu tuh persentasenya bisa diukur. Bisa jadi 40-30. Banyak mana? Banyak yang mana? Banyak cicetnya? Banyak cicet. Cicet. Dulu. Sekarang, Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang lebih ke yang di prime time-nya nih kebanyakan cicet. Oh Iya, sore di regular, ke malam gitu ya. Regulernya malah nggak pagi, sore sama malam. Oh. Di luar itu biasanya adalah talknya cuma sedikit, talk less. Gini loh yang gua khawatirin itu sekarang orang-orang radio ya, nggak tahu bener apa salah, namanya juga penganalisa gitu kan, bisa aja salah. Sekarang tuh kayaknya yang gue lihat radio ini mikirnya cuma dagang, men. Lu pasang ke gue, lu bayar rate cardnya segini, udah aman lah, lu mau apa. Yang ada cuma gitu, men. Nggak ada gitu. Apa sense of artnya dari orang-orang radio itu, nggak kayak dulu. Oke lah, misalnya angkatan lu gitu ya. Lu lu juga mikirin lagunya. Oh, lu referensi lu ini ya main musik lu. Sekarang kayaknya nggak ada tuh. Gitu. Jadi Bener nggak? bahasanya nggak ada atau sudah nggak mengadakan poin itu. Aku nggak tahu makanya tuh. masih kita ada butuh penjelasan ini. Masih ada, tapi persentasenya mungkin lebih kecil. Oke. Kenapa begitu? How come begitu, men? How come bagaimana datang ya? Jadi gini. Kamu nggak pernah bisa gitu. Jadi gini, memang kendalanya di radio itu adalah dia itu udah harus bisa melawan arusnya si streaming nih, digital nih. Ini mereka kan berat banget gitu. Iya. Mungkin bukan radio aja, TV juga. Iya, sebentar lagi. Bentar lagi ya? Kayaknya. Ya kan dulu gitu ceritanya. Nah, akhirnya radio-radio ini mulai, dia tetap harus berjuang gimana caranya supaya radio itu eksis. Caranya seperti apa? Ya, mereka memainkan program-program yang disamain dengan digital satu. Terus mereka gimana cara pemasukannya? Mereka harus dagang juga, mau nggak mau. Semua lini, dari penyiarnya harus bisa dagang juga, marketingnya juga, MD-nya juga, kayak begitu bosku. Wah. Ya, bener-bener parah ya. Enggak, maksudnya sejauh saya tidak di industri lagi, ternyata kehidupan di radio itu sudah bergeser jauh, men. Jauh, makanya gue bilang tadi udah begitu adanya. Yang jadi kendala sekarang kan nasib-nasib musisi itu kan jadi tambah jauh untuk jadi. Kan tadi makanya aku tanya ke Bro Gilang kan. Kayaknya udah nggak ada benefit deh buat musisi untuk istilahnya placement atau promo di radio deh. Jadi, nah itu dia kendalanya sebenarnya di situ tuh, karena sekarang teknologi udah maju ya. Pemusisi pun juga bisa langsung tuh bermain di salah satu aplikasi, beberapa aplikasi-aplikasi, radio gitu, tanpa harus ada di radio kan sebenarnya. Nah, kayak gitu. Kalau di daerah bro, kalau kita ngomongin di kota gede, kalau kita ngomongin di daerah, like, anggaplah Second City. Bentar Dam, sorry banget aku potong. Biar nanti bahasanya langsung ke itu. Dulu, kenapa gue bilang itu dagang ya, orang-orang radio itu. Mau promo aja enggak? Bayarnya mahal, men. Masa iya? Via marketing lu pernah ngalamin ya kayak gitu? Oke, waktu itu kalau lu dulu kan pegang ada band, duitnya banyak, band gede. Lu mau apa? Lu mau apa lu tadi bilang? Discuss kemana? Ke pulau, ke puncak, bisa. Ada band punya duit. Ini orang-orang baru bikin lagu. Lu tarifnya mahal, how come? Jawab. Sebelum pertanyaannya Adam. Oke. Kenapa bisa begitu coba? Mahal banget. Itu kan pasti mereka awalnya menawarkan ada budget promo apa enggak? Kalau misalkan nggak ada, ya nggak apa-apa. Gratis bisa? Bisa lah. Dimana bisa? Banyak teman-teman. teman-teman. Seminggu sekali. Gue ngalamin itu, men. Zaman itu kita nggak bayar. Jujur. Apaan lu nggak bayar? Lu jangan bohong. Serius. Maksudnya pada saat itu kita memang ya, kalau nggak salah Bro Gilang ada di poin itu. Ada di bohong ini. Nggak mungkin lu nggak keluar budget, Ben. Nggak mungkin lah. Yang ngeluarin labelnya mungkin. Ya kan? Kalaupun keluar untuk treatment mereka pergi ke pulau. Untuk lebih berdiskusi. Itu budget. Iya, tapi kalau ngomongin placement. Nggak mungkin dia mau berangkat kalau nggak lu. Itu benar dong. Kita ngomong belak-belakan aja ya. Ini salah nggak persepsi. mungkin. Nggak mungkin dia berangkat jauh-jauh ke pulau hanya untuk discuss. Ini nih hits pertama. Enggak. Pulang nggak lu sangonin kagak mungkin. Nih, Gil. Please. Iya. Please. Ya. How come bisa begitu? Makanya gue bilang. Lihat deh, ini kenapa bisa begini radio ya? Untuk musisi, kalau untuk program lain gue yakin bisa. Tapi spesialnya untuk musisi. Nah, itu. Ada begitu? Pernah dapat info nggak cerita? MD radio itu mahal banget gini. Pernah dong. Lu jangan nutupin temen lo, gitu. Nggak pernah. Maksudnya kena. Biar maksudnya gini loh. Jelasin aja kan kerja sama. Ini perlu supaya orang perlu di luar sana atau dong. Iya dong.
penikmat program kita The Manager dan netizen tuh harus tahu karena pernah ada paradigma seperti itu. Banyak. MD di radio atau siapapun yang di radio itu mahal untuk program. Soalnya saya ingat gue men ya. Masuk ke programnya beliau. Gue punya beberapa teman MD dulu gitu. Termasuk lu yang punya single nggak dinaik-naikin ini. Ini emosinya dia nih kayaknya. Oh gitu. Oke. Enggak gini. Gue punya beberapa teman MD radio, nggak usah disebut radionya. Asik. Begitu gue kenal, santai. Gue puterin detik itu juga bisa. Gitu. Tetapi posisi lain, ada juga orang yang nggak punya kenal gitu loh ya. Hanya untuk pengen lagunya diputer di diputer acara. Aja, nggak perlu ngehits aja. Nggak perlu ngehits ya. Buset, satu belibetnya, udah yang jadi masalahnya sebenarnya mahal banget. Diduitin gitu loh. Harusnya kan nggak gitu ini, katanya hitsmaker. Ini lu harus paham. Ini suara dari hati yang paling dalam. Bukan. Maksudnya kan kita ngomong jujur, makanya gue bilang kalau ada band, ada band waktu itu gede punya duit banyak. Siapa yang nggak bisa diskusi penentuan hits ke pulau sama ke puncak? Nggak mungkin gretongan. Please deh, jelaskan. Makanya besok-besok ajak kita ke Singapura gitu, langsung. Kan? Jadi gini. Ya itu mengiyakan dong lu berarti. Jadi gini. Kalau gimana sih? Kalau kita ngomongin dulu apa sekarang nih? Sekarang yang ini baru habis itu ya. Oke, kalau sekarang nggak apa? Nggak salah. Lo tanpa harus placement pun, tanpa harus ada duit pun juga bisa, bro. Beneran bisa. Kenapa? Kalau menurut gua, sekarang ini radio-radio, terutama radio-radio di luar Jakarta ya, mereka itu sangat mengapresiasi musisi-musisi baru. Tujuannya apa? Kalau mereka naik nih, si musisi ini naik, bisa diajak untuk berpromo live Instagram dan sebagainya, ngebantu si radio ini. Yang mereka butuhin sebenarnya awareness. Satu itu. Okay. Kalaupun toh sekarang ada beberapa radio yang menawarkan budget promo, kalau menurut gue itu hal yang lumrah. Kenapa? Karena masih di koridornya dia untuk menawarkan promo. Kalau nggak ada budget pun juga nggak masalah. Kenapa? Kalau untuk berpromosi berarti lo nggak perlu yang namanya nunggu-nunggu lama. Karena bisa langsung, bukan nggak langsung juga, dibutuhkan waktu beberapa hari untuk bisa lagunya terputar karena placement. Kalau sekarang, kan kita bilang tadi, kalau sekarang para musisi itu udah bisa jadi radio buat lagunya sendiri. Betul. Nah, sementara dulu kendala yang ada dan udah bukan rahasia umum itu, yang seperti aku bilang tadi. Karena apa, Mas? Maaf nih, apalagi kalau radionya hits kayak radio lu. Atau radio yang hits. Susah dong. Lu mesti pahamin itu dong. Lu dengerin tuh. Loh, bener kan? Gua ngomong. Bener kalau gitu. Suara hatinya dia. Iya. Karena gini, kenapa kalau misalkan ada jaim banget ada musisi yang tiba-tiba ditawarin, karena radio itu kan dia tidak menerima materi sehari satu materi. Pasti bisa banyak dong. Nah, tujuannya adalah untuk berpromosi di tempat kita. Lo pengen kita prioritasin dulu nih supaya lo bisa perform kayak gitu kali. Ya berarti kali. Oke lah, gue tahu ya. Ya berarti ya oke lah. Tentuin sendiri ya penilaian buat kalian ya. Yang penting pertanyaan perwakilan itu udah terlontarkan. Terima kasih pertanyaannya. Ya, seperti itu. Dan anyway ya emang udah kejadian seperti itu. Nah sekarang untuk dari lu sendiri deh, dari analisa lu, ke depan radio seperti apa sih ini sekarang? Mau dibikin kemana dan dibawa kemana? Nah, atau masih bisa nggak bikin hits lagi seperti dulu? Iya. Dari yang nothing tiba-tiba jadi hits gitu. Iya. Ya salah satunya ini supaya jadi hits lagunya lu puter deh. Oh, nah, kalau sekarang mah udah hits langsung, Bus. Terus. Gila. Di keluarga gue. Gimana? Kalau menurut gua sebenarnya ini tantangannya si radio harus bisa. Oke. Supaya radio ini survive ya, menurut gua gitu. Karena kalau dia cuma sebatas bertahan doang, lama-lama akan gone gitu. Sayang gitu. Kalau menurut gue harus butuh keberanian sih. Kalau kita ngomongin masalah operasional radio, ya gue nggak tahu ya di luaran seperti apa. Pasti butuh gitu. Dan butuh, kalau menurut bisa gue nggak tapi kira-kira itu? Butuh keberanian, ya. Apakah itu juga jadi alasan lu keluar dari radio? Enggak, gue udah capek, udah lelah, Pak. Karena itu? Iya. Karena itu tadi, karena nggak bisa dibawa ke situ. Oh, enggak. Gue mesti harus ini dong, relate dong. Gitu. Enggak. Maksudnya salah satu capek itu ngomong sendiri, gue balikin lagi.
di industri ini. Tidak lelah di industri. Karena begitu kondisinya kan? Enggak, karena gue Itu kan disangkal sendiri. Enggak, gue enggak Karena nggak ada keberanian dong berani lu waktu itu. Alhamdulillah gue dikasih kepercayaan banget sama bos gue. Ya makanya kenapa nggak lu terusin itu? Saya lelah Pak, udah cukup 15 tahun buat gue. Atau menurun istilahnya itu pemasukan. Dan bagaimana? Menurun? Enggak sih, naik mulu gaji gue. Menurut Bro Gilang, kalau lu masih di situ minimal dia bisa minta tolong. Kalau gue kenal, otomatis. Lo sekarang pun juga gue bisa bantuin kan, masih banyak musik-musik kan gue bantu. Itu gua pegang ya. Teman-teman lain mungkin bisa ada yang bisa dihubungin. Ya nanti hubungin manajer gua. Kenapa ke gue? Salah ya, kan manajer. Acara ini ada biar yang melihat dan mendengar ini. Ya, tahu. Gua tahu nih rulesnya begini nih. Apa rutenya tuh kayak ada Bro Gilang begini. Oh, bisa. Kalau lu bisa bantu mereka, please deh. Oke. Untuk musisi baru ya biasanya itu yang perlu diperhatikan ada 3 I yang gue dari dulu sampai sekarang gue Jangan jorok I. Kan nggak ada tambahin depannya, setelah itu nggak T. Oke. Terus I. Jadi belakangnya aja ya, materi. Lo harus tahu materi lo seperti apa. Oke. Cocoknya kemana, lo harus tahu. Terus kedua, strategi promosi. Oke. Lo harus bisa tahu, oke kalau misalkan lo tidak melihat radio, oke. Lo bermainlah di digital atau di streaming. Gimana caranya supaya lagu lo itu bisa masuk playlist dan sebagainya, lo atur tuh di strategi. Terus ya hoki. Lu nggak hoki berarti, men. Berapa kali ngeluarin single? Ada berapa single sih? Yang terakhir aja yang kurang, men. Tapi begitu single lu dinyanyiin orang, hit semua, men. Asik. Ya kagak. Modal sih. Oh iya. Gak mungkin rezeki lo di situ, ya kan? Berkarya di belakang layar. Buset, dia jadi Tuhan semua ini, menentuin semua. Tuhan baru. Enggak, gini. Balik lagi, pencapaian lu zaman di Mustang. Waktu itu Mustang lu pegang, lu bilang Mustang itu tadi di posisi on top nggak waktu itu? Alhamdulillah ya. Sampai 2012. Apa strategi lu waktu itu? Satu, gua bantu musisi. Gua kayak ada lagu baru nih atau musisi atau band siapapun itu, pasti gua akan dengerin dan gua akan masukin ke playlist. Ngobrol sama orang-orang program. Nggak pakai budget ya ini ya? Nggak budget ya, nih no budget. Kecuali kamu beliin gue teh botol. Itu. Budget lagi. Coba. Terus. Setelah itu, biasanya nanti gue akan taruh di playlistnya untuk lagu baru yang lagunya keren banget. Biasa kan gue akan highlight. Nah, high rotation jadinya dia ya. High rotation jatuhnya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan ya kita bikin program-program kayak contohnya Krispati. Terus ada siapa lagi? Zigas. Sandy Canester. Nah, itu kan Tentu Five itu kan salah satu yang kita bikin dari awal akhirnya itu Tentu Five itu ya. Tentu Five yang dari Bandung itu ya, bukan? Jakarta. Terus Bukan Jakarta. Cibinong. Caibinong. Terus terus ada juga nih beberapa musisi yang akhirnya bisa besar di kita kayak Adera. Itu financial. Enggak. Karena kita kalau melihatnya mau ambil motor ke Adera. Anjir salah. Itu beda. Sih? Ini Adera bukan Adira. Jadi band sekarang pantas gue kemana apply motor itu susah. Ya. Sama ada beberapa siapa lagi ya? Kuburan band juga salah satu. Ada album baru lagi Kuburan. Tapi pas yang awal-awalnya itu yang lupa ingat itu. Iya itu. Gue bisa klaim dari kita yang ngedein karena kita ngajak dia pertama kali untuk main di Jakarta. Sama Wannabe waktu itu. Wannabe. Wah itu lo ya. Salamnya sama bosnya. Tanya dong IP-nya siapa waktu itu. Tapi men, yang perlu orang tahu juga apa diferensiasinya antara radio yang lu pegang dulu dengan radio-radio yang pada saat itu berkompetisi dengan radio yang lu pegang. Karena orang kan nggak tahu kalau kita ngomongin misalnya radio A, dia fokus ke apa misalnya programnya. Kalau lu waktu itu apa yang program unggulan yang membuat orang membedakan, oh ini Mustang banget, Gilang banget gitu. Ya mungkin salah satunya itu ada program yang namanya Gulali, yang lagu Gua Cendili itu yang Krispati and the Gang tuh yang keluar. Satu di luar itu ya gua yang tadi gue cerita itu bro, gue ngebantuin musisi-musisi yang kalau menurut gue ini menarik dan ini bisa gede nih. Itu berarti dia punya sense of belonging terhadap
ini bakal gede, sama atau ini gue paling gue bisa gedein kalau ada sesuatunya gitu. Iya itu, makanya gue jaga. Berharapnya itu bro, tapi kan alhamdulillah nggak dikasih. Harusnya nggak punya harapan, bantu aja gitu loh. Yang ikhlas kayak jadi orang. Gitu. Gue senengnya nih dengan musisi-musisi yang kemarin-kemarin, hubungan gue sama mereka tuh masih baik sampai sekarang gitu. Gimana nggak baik? Contoh dengan bapak ini kan, gue masih tetap berhubungan baik walaupun jarang ketemu. Udah nggak lagi ya. Gitu. Biasanya dulu enak banget gitu. Men gitu. Ntar ya, zaman SMS tuh ya, Dam ya. SMS dong. BB kali ya. Enggak, belum. Gue kenal dia malah zaman SMS. Buset. Sampai sekarang WA, men. Oke deh, mungkin terakhir belum terakhir lah. Lagi lah buat apa namanya pemirsa gitu. Tadi udah dikasih tahu cara dan gimana. Selain radio, mungkin kamu bisa udah melihat kan, radio kondisinya begini, sekarang sosmed udah begini. Nah, kalau relate-nya dengan sosmed, kalau misalnya strateginya orang nggak ke radio, itu mungkin lu tahu ada jalan gitu buat mereka. Bisa lu sosmed itu buat gedein lagu lu, gimana kayak gitu. Karena kan eranya yang paling gampang sekarang itu. Sosmed. Iya. Bisa dibagi kali tipsnya. Kalau kita ngomongin masalah sosmed, itu memang sekarang ini jadi salah satu strategi promonya para musisi. Ya. Malah mungkin persentasenya lebih gede dibandingkan radio. Kenapa? Karena itu lebih ke menyeluruh. Kalau radio kan cuma per kota, kalau sosmed itu kan bisa se-Indonesia atau sampai luar negeri juga kan. Dan banyak hal yang bisa dilakuin kayak satu, kalau misalkan kalian sudah merilis single, perbanyak konten. Dalam hal Instagram, YouTube, terus pakailah berbagai macam aplikasi yang lagi naik juga kan ada kan, Toktik itu. Itu kebalik Pak. Iya. Kebalik ya. Itu kan salah satu sarana atau wadah yang menurut gue lagi bagus banget gitu. Sampai orang luar negeri pun juga bikin kayak begitu. Itu jadi salah satu yang mungkin buat kalian untuk merilis single bisa dijadikan pertimbangan. Menurut gue nggak usah dipertimbangin lagi, itu jadi salah satu hal yang perlu kalian prioritaskan. Baru setelah itu kalau menurut gue seorang musisi itu kalau lagunya belum ada di radio nggak asoy. Oh gitu, tetap ya. Gitu ya. Radio inget ya, zaman dulu sekarang. Please deh, kata orang-orang mungkin yang di luar sana. Please deh. Radio, udah lupa tuh. Tapi anyway, radio merupakan bagian sejarah dari perkembangan musik. Betul, men. Kalau buat gua di dunia. Buat gua sangat-sangat di dunia berpengaruh banget. Tapi di Amerika radio masih lumayan ya, kenceng banget loh. Iya, tapi programnya bukan itu, bukan main on music kan sekarang. Lebih banyak ke hal-hal yang ya orang didengar, yang buat dengar. Dan itu gua percaya nggak akan mati sih radio. Betul. Tapi kreativitasnya kebetulan yang kita bahas tadi banyak tentang musik kan gitu, impact-nya dan benefit buat para pelaku. Terima kasih banyak Bro Gilang, infonya sangat menarik. Teman lama gue nih. Gini doang. Oh, nggak sambil makan. Sambil makan gitu. Sabar, the manager. Gitu. Kita mukbang gitu bang. The manager abis ngobrol di atas begini, nanti dibawa prasmanan di sini. Wah, soy. Nasi kuning. Widih. Tapi bilnya nanti keluar. Bayarnya pakai itu apa koin, bukan yang lain, barcode itu scan barcode ya tuh. Terima kasih banyak, sama-sama bos ya teman-teman yang udah saksikan episode kali ini The Manager. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe. Tapi sebelum itu seperti biasa Dam, apa ini kebiasaannya, kaos mana, kaos ini biasa. Bro Gilang ada kaos. Bintang tamu harus tangan dulu. Kaosnya nanti disesuaikan dengan ukuran badan lu, kayak gitu biar nggak salah. Oh gitu. Custom, jadi kaosnya custom ya. Nanti dikirim via inilah email. Nggak bisa dong. Via Telegram. Harus offline dong. Nah yang bagus, jangan grogi gitu. Ini acara gede gitu. TV gede The Manager ini, yang bagus dong. Tuh kan. Wih keren, lumayan. Biasa tantangan ini. Jangan dimasukin hati pertanyaan netizen itulah. Gitu ya. Sip. Kita berikan tepuk tangan. Siap. Oke, men. Thank you ya. Ada Kamil? Ada. Wow. Semuanya sudah komplit semua. Habis ini juga. Jangan lupa, men. Oh iya. Teman-teman semua yang udah klik video ini jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini kalau ini berkenan. Semoga kita terus berkarya para musisi. Jangan lupain radio karena bagaimanapun radio adalah part of
crime. Anjir, bahasanya. Iya, pokoknya radio adalah sejarah dan kerjasamanya sangat baik untuk menggedekan sebuah. Kita tetap butuh radio. Ya, Ayo denger radio. Jangan denger yang lain ya. Oke, Tetap denger yang lain. Oh, denger yang lain radio ya? juga. Denger radio juga. Apalagi denger apa lagi? Streaming ya. Dengar pesan orang tua, tetap patuhi 3M. Assalamualaikum. Bye.